Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Setiawati dengan NIM D 0712111035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan juga catatan kaki. Yang pertama yaitu kutipan. Menurut KBBI, kutipan ialah perolehan satu atau lebih kalimat dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau untuk memperkuat argumen dalam tulisan seseorang. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut dengan mengutip. Gagasan tersebut berasal dari karya orang lain, dapat berupa kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kutipan. Ada dua jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan gagasan orang lain yang ditulis sama persis dengan apa yang dikutip oleh penulis dari gagasan dan dalam sebuah karya. Gagasan ini ditulis tanpa mengubah kata-kata atau ejaan dari sumber kutipan. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Aturan, jika kutipan kurang dari 4 baris, kalimat dari kutipan disatukan dengan teks. Baris pada teks dan kutipan dibedakan jarak 2 spasi antar teks dan baris. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Setelah penulisan kutipan dituliskan juga di dalam kurung nama singkat ataupun nama keluarga, tahun terbit, nomor halaman tempat kutipan tersebut diambil. Contoh, dalam membuat karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Agung Hermanto 2009.21516 Siswanto 1990.220 menegaskan, tanda kutip, keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas sehingga bukan salah satu kebenaran yang mutlak, tanda kutip. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengambilan gagasan orang lain yang ditulis hanya berdasarkan makna dan intisari dari pendapat yang akan di sumber kutipan. Ejaan atau kata dari penulisan kutipan tidak langsung ini biasanya ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan sesuai dengan keinginan penulis. Dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam berbahasa seperti merangkai kalimat yang baik, efektif, dengan kata-kata yang sering, dan tetap mencerminkan bahwa ide yang dikutip merupakan ide penulis aslinya. Aturannya, baris kutipan disatukan dengan teks, jarak antara baris kutipan menggunakan spasi rangkap, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Setelah penulisan kutipan dituliskan juga di dalam kurung nama singkat ataupun nama keluarga, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan tersebut diambil. Cara penulisan kutipan. Yang pertama di depan, contohnya Novi dalam kurung 2021.212, tanda kutip, arang merupakan bagian dari jenis dan seterusnya. Di tengah, contoh terkait dengan penggantian bahan bakar, Novi mengemukakan (2) tanda kutip, arang akan membantu penurunkan kadar kolesterol dari bahan makan apabila dijadikan sebagai bahan bakar, tanda kutip. Di akhir, contohnya, arang dihasilkan dari pembakaran dan mengandung banyak unsur karbon, dalam kurung Novi 2021.213. Cara penulisan nama penulis. Yang pertama, jika satu penulis menuliskan nama terakhirnya seperti Robert dalam kurung 1970.237. Jika dua penulis menuliskan nama terakhir dan penulis 1 dan 2 seperti Calvin dan Michelle. Lebih dari dua penulis menuliskan nama akhir penulis pertama yang diikuti dengan singkatan dan kawan-kawan seperti Raisa dan kawan-kawan. Fungsi kutipan. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap makalah ataupun artikel yang sedang atau telah dibuat. Pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide yang lain yang salah, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat. Materi yang kedua yaitu rujukan. Rujukan merupakan sesuatu yang digunakan pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan dikenal juga dengan sebutan referensi. Rujukan juga biasa disebut dengan acuan. Bahan rujukan. Bahan rujukan merupakan sumber dasar yang bisa kita gunakan untuk menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin kita ketahui. Bahan rujukan diantaranya dapat berupa buku, majalah, surat kabar, pamflet, jurnal, artikel, dan masih banyak lagi.
American Library Association Glossary of Library Terms mengemukakan dua definisi untuk buku rujukan. Yang pertama yaitu sebuah buku yang disusun dan diolah sedemikian rupa untuk digunakan sebagai sumber untuk menemukan informasi tertentu dan tidak untuk dibaca secara keseluruhan. Yang kedua yaitu sebuah buku yang penggunanya terbatas dalam gedung perpustakaan. Manfaat rujukan. Yang pertama, memberikan keterangan ataupun penjelasan secara langsung dan mendasar tentang suatu hal yang ingin kita ketahui. Yang kedua, kita dapat mengetahui seluk-beluk serta keadaan suatu wilayah atau tempat-tempat tertentu di dunia ini, bahkan mengenai tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Yang ketiga, pembendaraan kata yang kita miliki bisa bertambah. Untuk selanjutnya, materi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Fungsi daftar pustaka yang pertama memenuhi etika penulisan, yang kedua bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian, yang ketiga sebagai pendukung ide seorang penulis, yang keempat petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, dan yang terakhir referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Cara menulis daftar pustaka. Dalam menulis sebuah penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contoh, Heidi Setiadi diubah menjadi Setiadi, Hadi. Untuk tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya Setiadi, Hadi titik 2017. Judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contoh, Setiadi, Hadi 2017 titik cerdas belajar bahasa Indonesia. Untuk kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri dengan tanda titik 2. Contohnya, Setiadi, Hadi titik 2017 titik cerdas belajar bahasa Indonesia titik Jakarta titik 2. Yang terakhir yaitu penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Dituliskan setelah kota penerbit dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Setiadi, Hadi titik 2017 titik cerdas belajar bahasa Indonesia Jakarta PT ICP Tulis Indo. Materi yang selanjutnya adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Nah, fungsi catatan kaki ini di antaranya, yang pertama, catatan kaki berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Yang ketiga, untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Nah, jenis catatan kaki. Ada dua jenis catatan kaki yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama catatan kaki lengkap, ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Catatan kaki singkat ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu ibid, singkatan dari ibidum, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang dapat tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digaris bawahi, diikuti titik dan koma. Lalu nomor halaman. OP titik cheat, singkatan dari opere citato, artinya dalam karya yang telah dikutip dipergunakan untuk catatan kaki dan sumber yang pernah dikutip tetapi telah disisipi dengan catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya nama pengarang, OP titik cheat, dan nomor halaman. Logcheat, singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip seperti di atas tetapi dari halaman yang sama nama pengarang, logcheat tanpa nomor halaman. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.